Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kang Rijal. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara untuk mendaftar ujian topik. Nah, kalau kemarin KIP, sekarang itu topik. Apa itu topik, Kang? Topik adalah atau yang disebut Test of Proficiency in Korean, adalah sebuah ujian bahasa Korea yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea langsung, yang sifatnya itu umum ya. Jadi untuk pelajar dan pekerja itu bisa mengikuti. Nah, cuman karena saking umumnya, ini cuman tidak hanya ada di Korea, ada juga eh, di negara-negara yang lain, contohnya di Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia bisa mengikuti ujian topik yang ada di Indonesia. Oke, gimana cara daftarnya? Kita akan bahas dari mulai membuat akun sampai daftar ujiannya. Nah, kita langsung cek aja websitenya. Namanya adalah topik.go.kr. Nah, di sini teman-teman bisa lihat halaman awalnya itu seperti ini. Kalau teman-teman prefer bahasa Inggris, bisa pilih yang bahasa Inggris. Kalau enggak bahasa Korea, nah, juga bisa ya. Oke, nah kita pertama-tama coba masuk dulu ke si home soge atau perkenalan uh, ujiannya ya. Nah, apa aja yang ada di topik? Nah, pertama-tama ujian topik itu ada dua. Ada topik 1 dan topik 2. Nah, di sini ya. Topik 1 itu meliputi level 1 sampai level 2. Nah, ini uh, skor yang harus didapatkan untuk mendapatkan level tersebut. Nah, topik 2 itu beda ujian lagi. Biasanya topik 1 itu ujiannya pagi-pagi, topik 2 itu siang-siang. Nah, kalau untuk topik 2 itu dari level 3 sampai level 6. Makanya di sini topik 2 itu sedikit sulit ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa aja yang diujiankan, apa aja yang diuji di sini. Pertama, topik 1 itu cuman ada satu kelas, maksudnya satu sesi. Nah, apa yang yang diujiankan ada detki dan ilki atau pendengaran dan penulisan. Bukan penulisannya, lebih ke ujian yang membaca itu. Oke, sorry, membaca bukan menulis. Nah, kalau menulis itu adanya di topik 2. Jadi kalau untuk topik 2 ada tambahan segi. Jadi setelah pendengaran itu harus menulis, merangkai kata dan sebagainya. Nah, bisa dilihat tadi kalau topik 1 dari pagi, topik 2 itu mulainya siang sampai sore. Jadi ada 2 sesi. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah mau coba topik 1 bisa dapat level 2. Kalau topik 2 itu sulit bisa sampai level 6. Cuman kalau misalnya teman-teman itu masih di level 3 kira-kira, itu kemungkinan teman-teman cuman bisa detki, segi, ilki itu cuman sampai kira-kira setengah ujian. Itu udah kedepannya gak ngerti ini isinya apa aja. Jadi rata-rata kalau misalnya masih level 3 atau 4 itu diem setelah setengah ujian, setelah setengah sesi ya. Itu karena sisanya itu level 5 dan 6 itu karena sulit banget gitu. Jadi untuk topik 2 teman-teman harus persiapkan sungguh-sungguh. Tapi kalau untuk teman-teman yang kayak pekerja yang cuman butuh level 2 untuk upgrade visa ke E7, insya Allah topik 1 juga udah cukup gitu. Rata-rata seperti itu ya. Nah, ini untuk ujiannya harganya itu 40.000, topik 1, topik 2-nya 55.000. Oke, ini untuk di Korea ya. Oke, gimana cara daftarnya? Nah, kita harus tahu nih schedule-nya dulu. Schedule-nya di sini kita masuk ke topik aneh lalu si Hom Iljong. Di sini kita pilihnya yang topik ya. Nah, topik itu sebenarnya sekarang udah ada banyak, ada yang
Malhagi dan IBT, tapi kita coba biasanya pakai yang topik biasa aja dulu. Nah, sekarang itu tanggal 23 Januari, yang paling mendekati adalah ini nih. Ujian bulan 4 14, tanggal 14 ya. Nah, daftarnya itu bulan 2. Jadi harus 2 bulan sebelumnya mendaftarnya. Nah, kalau untuk topik 2 itu biasanya cepat habis. Teman-teman yang mau ikutan topik 2 itu harus cepet-cepet jam 10 kalau nggak salah tuh udah mulai pendaftaran. Nah, jadi dari bulan 2 tanggal 13 sampai bulan 2 19 itu teman-teman harus standby di awal hari jam segitu. Lalu jam 9 atau jam 10 saya lupa. Itu teman-teman standby. Soalnya kalau misalnya udah telat sedikit, itu teman-teman harus nunggu sampai 10.000 antrian gitu. Jadi sangat sangat banyak yang masuk ke sini, masuk ke website ini waktu pendaftaran gitu. Jadi teman-teman kalau bisa pakai enggak sih, daftarnya itu harus pakai komputer. Jadi nggak bisa pakai HP. Teman-teman harus standby kalau misalnya untuk topik 2 ya. Tapi kalau topik 1 kalau nggak salah tidak se crowded topik 2. Jadi walaupun nggak di awal-awal hari itu biasanya masih dapat kuotanya, soalnya topik 1 tidak banyak peminatnya. Oke, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan nih bulan 4, standby aja bulan 2 tanggal 13 untuk mulai pendaftaran. Oke. Nah, ntar Songjok Balpyo itu adalah keluarnya hasilnya itu kapan? Itu sekitar 1 bulanan setelah ujiannya ya. Jadi bulan 5 tanggal 30 nih, sebulan setengah ya kira-kira. Jam 3. Oke, teman-teman tinggal cek aja di sini untuk semua detailnya. Oke, sekarang kita langsung daftar aja nih, hewan gaib. Sini ya, hewan gaib. Nah, teman-teman bisa login kalau udah punya atau hewan gaib. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk hewan gaib. Ini di checklist aja di bawah. Ini udah ke checklist semua. Dan umur saya lebih dari 14, betul. Oke. Dalam. Nah, di sini verifikasi. Kita kalau teman-teman ada di Korea, pilih Hanguk Goju atau tinggal di Korea, atau kalau teman-teman ada di Indonesia, pilih yang selain Korea, yang ini ya. Lalu di sini teman-teman itu orang asing atau orang Korea. Nah, orang asing pilihnya yang ini. Pilih Indonesia aja ya. Oke, ini kewarganegaraannya, pilih Indonesia. Dalam. Nah, ini teman-teman harus verifikasi. Bisa pakai email atau pakai nomor HP, tapi lebih baik itu pakai HP. Oke, teman-teman bisa pakai salah satunya. Saya sekarang mau coba pakai HP ya, supaya teman-teman yang udah punya nomor HP di Korea lebih mengetahui cara untuk verifikasi menggunakan nomor HP. Nah, kalau iPin itu mungkin teman-teman jarang yang punya ya. Oke, masuk sini. Nah, pilih provider. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, di sini kita langsung masukkan aja informasi-informasinya. ID, password, nama, tanggal lahir, warganegaraan sudah, email, dan foto. Nah, foto itu sebenarnya di tahap sekarang itu nggak harus, cuman nanti pas daftar ujian itu diharuskan, jadi mending langsung didaftarin sekarang ya. Oke,
Kita coba contohnya Kang Rijal. Nah, dicek dulu nih dia duplikat atau tidak. Bisa ya, sayang 가능한 아이디입니다. boleh. Masukkan password, nama, oke. Oh, namanya itu harusnya nama yang tidak terbalik, harusnya ya. Jadi kalau saya kan Rizal Arif Firdaus, kalau di Korea kan Firdaus Rizal Arif. Jadi ini dibalik. Jadi kayak nama yang ada di Indonesia aja. Oke, ini kita tinggal di Korea dan orang Indonesia. Masukkan aja email teman-teman. Nah, ini cara masukin fotonya seperti apa. Yang paling penting itu biasanya itu 4x6 ya, atau ini detailnya seperti ini nih, 413x531, tapi lebih sedikit nggak apa-apa, yang penting itu filenya tidak lebih dari 500 KB. Oke, masukkan sini. Nah, ntar ada contohnya seperti ini, teman-teman tinggal panggil aja dari sini. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman tinggal masukkan, lalu alamat, oke, ini benar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan informasi dari ujiannya lewat SMS, teman-teman tinggal klik ini aja, dan ini untuk ke email ya. Ini kayaknya lebih baik dimasukin aja, soalnya nanti kalau misalnya teman-teman udah ada hasil, teman-teman bisa dapat informasi. Oke, kalau udah wakin Jojang ya. Oke, ini udah beres seperti itu ya. Kalau udah login aja di sini. Ini sebenarnya tadi saya pakai nomor HP yang lain, jadi saya harusnya pakai nomor akun saya yang sebelumnya. Oke. Nah, dari sini teman-teman itu tinggal daftar ujiannya. Caranya adalah klik si home jobsu. Ini daftar ujian. Klik. Nah, ini langsung klik akun teman-teman. Nah, di sini tuh bakal kelihatan tuh kapan kita bisa daftar. Si home jobsu Gigan dicek. Nah, kita itu untuk sekarang ada ujian untuk topik Malhagi atau topik speaking. Teman-teman mau ikutan bisa, tapi kalau untuk yang topik biasa belum ada ya sekarang. Nah, atau di sini ada juga topik IBT. Nah, kalau topik IBT itu kalau nggak salah yang pakai komputer ya. Ini kalau nggak salah juga tetap sama aja, teman-teman bisa ikutan. Tapi kalau untuk topik IBT karena saya belum pernah, saya kurang tahu cara ujiannya itu seperti apa. Teman-teman kalau mau nyobain tinggal ikutin aja, ini bisa topik 1 atau topik 2. Oke, caranya kita coba ya, topik 1 atau 2. Di sini jobsu. Nah, untuk IBT itu beda lagi nih, harganya 95.000. Di sini kita teman-teman bisa lihat mau di tempatnya mau di mana aja. Ini ada banyak banget, ada di Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, dan lain-lain. Nah, di sini bisa lihat nih, Janyo 101 Jasok, Baekil Jasok. Ini artinya masih ada 101 lagi, 101
seat atau kuota bagi. Kalau misalnya udah habis, itu tulisannya seperti ini, magang. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau Soul itu cepat habis. Kalau Soul cepat habis dari dibanding tempat yang lain. Oke. Intinya kita klik aja nih, contohnya di mana ya? Coba Gyeonggi-do deh. Gyeonggi-do Gangnam-dae. Daum ya. Nah, di sini ini checklist saja. Nah, ini nama. Diperbaiki lagi. Mode ini tulis juga nih, Mogugo. Mogugo itu ya, ibu bahasanya apa? Oke, pilih aja Indonesia ya. Indonesia, bahasa Indonesia. Pekerjaannya apa? Hesawon, email, masukkan nomor HP, alamat. Nah, ini Algeden Gyongro itu tuh tahu topik dari mana. Ini tulis aja dari mana aja ya, bebas, ini nggak harus ini. Dari topik homepage misalnya, atau dari website topik. Dan ini tujuan ikutan topik itu untuk apa. Nah, ini bisa pakai Cheru Jagjok Kwali. Sebenarnya ini nggak masalah sih, mau pilih apa aja. Hakcom Cidek juga bisa ini untuk mendapatkan poin. Ini juga boleh. Ini nggak terlalu penting, teman-teman pilih aja. Kita pilih yang Hakcom Cidek atau yang mana aja lah, bebas. Cheru Jagjok Kwali, oke, boleh. Nah, ini ini cara pembayarannya tuh pakai apa. Bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, atau bisa juga pakai ini apa namanya tuh, virtual account. Nah, kalau teman-teman mau virtual account, tinggal transfer aja. Ini juga di checklist ya, jangan lupa. Daum. Nah, di sini harganya segini, cek. Ingat ya, kalau untuk topik biasa itu harganya cuma 55.000. Jadi ini untuk IBT, jadi mahal banget. Jadi teman-teman kalau mau yang biasa itu cukup 55.000 aja. Sama cara daftarnya juga seperti ini. Ini untuk contoh doang, saya juga nggak akan langsung bayar. Ini checklist, pilih apa, nengnya apa aja bebas. Kalau bisa yang sama dengan yang teman-teman punya, contohnya Hana Neng, Uri Neng ya. Oke. Siapa yang bakal transfer nih, harus ditulis di sini. Lalu ini mah nggak juga masalah ya. Atau kalau mau pakai email aja deh. Hangul yang sujung bakal ke usah. Tahu. Nah, kalau udah nih bakal kelihatan nih. Ini teman-teman harus transfer ke sini dalam waktu 1 hari sampai besok ya. Teman-teman tinggal daftar aja, maksudnya transfer aja, nanti bakal beres registrasinya. Nah, di sini lihat nih, Geja Ibkem Pilyo di my page ya. Nah, teman ke sini, Geja Ibkem Pilyo itu artinya teman-teman perlu transfer sebesar 95.000 ke rekening tersebut. Oke, tinggal gitu aja. Kalau udah ditransfer, ini bakal otomatis jadi berhasil pendaftarannya ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pendaftaran topik. Oke, seperti itu aja ya. Kalau teman-teman misalnya ada kesulitan atau butuh bantuan, di chat aja, di komentar,
Nanti insya Allah saya akan balas sebisa saya. Dan ini juga sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Cuman yang penting punya nomor HP Korea ataupun email dan ID card Korea. Nah, kalau untuk teman-teman yang ada di Korea, kalau untuk yang di Indonesia juga bisa tinggal ikutin aja pendaftarannya. Oke, seperti itu aja. Uh, Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil ujiannya level 2 dan sampai uh, upgrade visa ke E7 untuk teman-teman yang ada di visa E9. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.